Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi F. Cinta dengan NIM D1C023080. Di sini saya akan presentasi dengan mata kuliah metode statistika, di mana judul presentasi saya yaitu adalah analisis keamanan pangan. Statistik diterapkan untuk menganalisis data uji mikrobiologi dan residu pestisida sehingga memastikan hasil olahan aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya, apa itu statistika? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan juga penyajian data untuk memahami pola atau sebuah keputusan. Statistik berbagi menjadi deskriptif yang merangkum data melalui tabel, grafik, dan juga rata-rata, yang membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Ilmu ini digunakan untuk berbagai bidang seperti sains, ekonomi, dan juga keamanan pangan. Nah, sekarang kita memasuki ke materinya. Analisis keamanan pangan dengan pendekatan statistik. Yang pertama yaitu menggunakan data uji mikrobiologi residu pestisida, di mana uji mikrobiologi dan residu pestisida adalah dua aspek yang penting dalam analisis keamanan pangan. Uji mikrobiologi ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme seperti Salmonella, E. coli yang dapat menyebabkan penyakit. Data yang diperoleh sejumlah mikroba lalu dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan, seperti NSI. Statistik digunakan untuk menganalisis deskriptif, uji hipotesis, dan juga memantau stabilitas produk. Nah, selanjutnya di sini adalah yang kedua. Sementara itu, uji residu pestisida mengukur bahan kimia yang tertinggal dalam hasil pertanian menggunakan alat seperti kromatografi dan juga hasil berupa konsentrasi residu mg/kg yang dibandingkan dengan ambang batas. Statistik membantu untuk menghitung rata-rata, membandingkan hasil dengan standar, serta menganalisis risiko bagi konsumen. Kombinasi kedua uji ini memastikan produk pangan dikonsumsi bebas dari kontaminasi mikroba dan residu kimia berbahaya. Statistik menjadi alat penting untuk mendukung keputusan berbasis data, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Nah, keamanan pangan adalah jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi bebas dari risiko bahaya kesehatan, baik yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba seperti bakteri, virus, atau jamur, maupun residu kimia seperti pestisida atau logam berat. Keamanan pangan sangat penting untuk melindungi konsumen dari penyakit yang akibat, serta memastikan produk pangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pentingnya statistik dalam keamanan pangan. Statistik memainkan peran penting dalam memastikan hasil pangan memenuhi standar keamanan dengan menganalisis data dari uji mikrobiologi atau residu pestisida. Statistik membantu menentukan apakah produk pangan aman untuk dikonsumsi. Statistik juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, seperti mengevaluasi tren kontaminasi, memantau proses produksi, serta memastikan bahwa parameter keamanan tetap dalam batas toleransi. Hal ini untuk mendukung konsumen dalam menjaga kualitas dan juga mematuhi regulasi. Nah, selanjutnya di sini adalah aplikasi statistik dalam keamanan pangan. Yang pertama adalah uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi bertujuan untuk mengukur jumlah mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau patogen seperti Salmonella, E. coli yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Data ini yang diperoleh berupa jumlah mikroorganisme dalam satuan CFU per ml atau per gram sampah.
Yang kedua adalah statik yang digunakan. Analisis deskriptif menggunakan rata-rata standar, deviasi, dan distribusi jumlah sampel pangan. Perbandingan dengan batas aman, perbandingan hasil uji dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan seperti SNI. Pengambilan keputusan menentukan apakah jumlah mikroorganisme berada dalam batas aman atau tidak. Statik yang membantu memberikan kepastian ilmiah apakah produk pangan bebas dari kontaminasi mikrobiologi yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya di sini adalah tahapan menganalisis statik keamanan pangan. Tahapan analisis statik keamanan pangan dimulai dengan mengumpulkan data dari uji laboratorium seperti uji mikrobiologi untuk kontaminasi mikroba atau uji residu pestisida mg/kg. Data ini menjadi dasar analisis statik. Selanjutnya, mengolah data dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti Excel untuk menganalisis deskripsi rata-rata. Analisis inferensial atau kontrol kualitas peta kendali. Tahap akhir adalah interpretasi hasil di mana data yang telah dianalisis dibandingkan dengan standar keamanan pangan seperti SNI yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk memastikan produk memenuhi kriteria keamanan dan layak untuk dikonsumsi. Proses ini untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara objektif. Di sini ada metode statik yang digunakan. Metode statik yang digunakan dalam keamanan pangan yang pertama adalah analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data keamanan pangan seperti rata-rata median dan juga standar deviasi. Contohnya menghitung rata-rata kadar mikroba atau residu pestisida dengan sampel untuk memberikan gambaran umum tentang kualitas pangan. Yang kedua ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini yaitu membandingkan hasil uji dengan standar keamanan pangan menggunakan alat seperti tes atau ANOVA. Tujuannya yaitu adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara data sampel dengan ambang batas keamanan yang telah ditetapkan oleh standar SNI. Nah, yang ketiga adalah control chart. Peta kendali. Peta kendali digunakan untuk memantau stabilitas kualitas pangan selama proses produksi. Dengan grafik ini, penyimpanan dari batas kendali dapat segera terdeteksi sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan konsisten dari produk. Metode ini memastikan bahwa analisis keamanan pangan dilakukan secara sistematis dan juga berbasis data. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Statik berperan penting dalam analisis keamanan pangan, khususnya pada uji mikrobiologi dan residu pestisida. Dalam uji mikrobiologi, statik digunakan untuk menentukan pengambilan sampel yang representatif, menghitung tingkat kontaminasi mikroba, serta menganalisis data menggunakan uji inferensial seperti tes atau ANOVA. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar keamanan yang berlaku. Sementara itu, dalam analisis residu pestisida, statik membantu validasi metode analisis, mengevaluasi distribusi data, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap BMR, batas maksimum residu. Selain itu, statik digunakan untuk menilai resiko kesehatan akibat paparan residu pestisida. Dengan menerapkan statik yang tepat ini, yaitu menganalisis keamanan pangan menjadi lebih akurat lagi atau lebih handal lagi. Nah, itulah di sini ada referensinya atau sumber data yang saya ambil. Baiklah, sekian dari presentasi saya dengan judul Analisis Keamanan Pangan. Statik diterapkan untuk menganalisis data uji mikrobiologi dengan residu pestisida sehingga untuk memastikan olahan pangan aman untuk dikonsumsi. Itu saja presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.